Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti janji Ali tadi, alhamdulillah sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Bendri Jais Surahman, dan kita masuk ke dalam tema kita atau subtema kita, kenalkan zikir pada anak sedari kecil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustadz sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, sedikit sebelum kita masuk ke dalam tema kita, kalau kemana-mana tetap safety nggak Ustadz? Alhamdulillah Harus tetap tetap ya. jaga. Oh, ya. Ikut anjuran ulama, ikut anjuran pemimpin, itu bagian dari amal soleh kita. Iya. Ya. Dan memang saat ini tidak bisa dipungkiri, sedih kita nggak bisa ke masjid nih Ustadz. Bener, kangen ya, Ya masjid ya. Allah. Baru terasa kan gimana rasanya. Mudah-mudahan setelah ini jadi makin ramai masjid. Amin ya Allah. Di situ yang miris gini Ustadz, di pagar kami tidak menerima sholat Jumat atau surat Jumat diliburkan ya Allah. Oh, Masya Allah. Tapi soal beribadah tidak Ya. pernah libur. Hanya soal Jumatnya yang libur. Iya. Tapi ibadahnya bisa diganti dengan sholat Amin, ya zuhur Allah. ya. Sedikit Ustadz, tips buat kita supaya stay at home-nya lebih barokah. Masya Allah. Yang jelas bersama keluarga itu adalah sebuah hal yang nikmat. Sebab ketika berkumpul sama keluarga saja dengan bercanda saja dapat pahala. Karena Rasulullah mengatakan kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahwun illa, segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka, kecuali apa pengecualiannya? Mula'abatur rojul ma'a ahli, canda tawa seseorang bersama anggota keluarga. Allahu Akbar. Jadi ngajak istri bercanda, tempel-tempelan, suap-suapan makan. suap-suapan, anak kita kelitikin, pahala itu. Allahu Akbar. Tuh. Ya baik, langsung saat kita masuk ke dalam subtema kita, mengajarkan anak-anak kita untuk berzikir sedari dini. Masya Silakan Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah, segala apa yang diberikan oleh Allah, meskipun situasi hari ini dan seterusnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetap lisan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Dan yang jelas adalah inilah momen-momen terbaik, di mana momen-momen terbaik kita mengingat Allah justru ketika kita dalam keadaan kesulitan. Kenapa? Karena situasi sulit adalah justru menunjukkan kepada siapa kita bergantung. Ya, umumnya kita kalau lagi dalam keadaan sulit atau kepepet pasti langsung nyebut Allah. Lagi pesawat turbulensi, astagfirullahaladzim, ya Allah, Masya Allah, langsung hafal ayat kursi. Ya, yang biasanya nggak pernah baca Quran jadi baca Quran, minimal bertasbih. Lagi naik bis ya, ngebut yang di sekitar Pantura tuh ya, misalnya. Itu langsung zikirnya kencang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka mungkin bisa jadi apa yang Allah berikan ketika dalam situasi ini, Allah yang memberitahu bahwa mungkin inilah saat engkau untuk kembali kepadaku dan ingatlah kepadaku. Inilah kenapa materi zikir ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita kuasai. Nah, terutama bagaimana kita mengenalkan zikir sama anak kita. Bagaimana zikir ini diperkenalkan kepada anak-anak. Dan sejatinya anak-anak kita Allah telah terbitkan organ-organnya sejak awal sebagai sebuah isyarat stimulus yang harus diberikan kepadanya. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Jadi Bang Ali, pendengaran itu pertama kali memang aktif setelah bayi baru lahir ke muka bumi. Dan itulah isyarat bahwa kenapa setelah bayi aktif mendengar, maka lisan orang tua adalah yang menstimulus pertama kali. Makanya inilah sunnahnya kenapa ketika bayi baru lahir yang diucapin adalah kalimat thayyibah, yaitu menyebut Allah. Jangan bayi baru lahir yang keluar, buset, cakep juga, jangan. Ya, atau keluar kalimat yiha, ada yang ngomongnya begitu. Apa yang pertama kali didengar oleh bayi akan terekam, karena ternyata berdasarkan riset, anak-anak itu dari kecilnya sudah merekam 5.000 kosakata baru. 5.000
5.000 kosakata baru. Kalau 5.000 kosakata barunya ini diisi kalimat-kalimat yang mengingat sama Allah, maka isi kepala ini akan dikeluarkan lewat lisan. Jadi lisan cuman ngeluarin apa yang sejatinya ada dalam kepala. Ibarat kata kayak komputer diinstalnya apa. Maka kenapa ibu-ibu lagi dalam keadaan menyusui, ibu-ibu lagi dalam keadaan menggendong. Ini mohon maaf, nah mama semua yang lagi nonton, jangan lagi nyusuin malah main gadget. Nyusuin sama gini, udah belum cepetan. Maknya gini, udah taruh lagi. Nah ini salah satunya, kalau lagi nyusuin, maka momen terbaik tuh misalnya sambil bersenandung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan enak. Anak pertama kali menazikir lagu Subhanallah. Jangan maknya lagi begini malah ngikut TikTok mamah muda ya. Nah ini yang terjadi. Lagi ngomong kayak gini, nah ini bahayanya. Kenapa? Hati-hati, apa yang pertama kali didengar itu menentukan. Makanya kalau ditanya bagaimana mengenal zikir kepada Allah, kepada anak kecil mulai dari banyakin. Makanya dulu salafus soleh sampai ngajarin sebuah kalimat kepada anak-anaknya. Nah aku beri sebuah kalimat di saat engkau merasakan kesedihan dan engkau ucapkan setiap malam, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Apa itu Pak? Apa itu ya? Kalimatnya adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu anak kita harus punya kalimat yang harus disampaikan kepadanya. Ya. Yang kedua, wal absar. Ternyata setelah pendengarannya aktif, penglihatannya baru aktif. Penglihatan bayi itu bertumbuh. Awal 0 sampai 6 bulan bayi itu penglihatannya maksimal 30 cm. Setelah 6 bulan baru pas dia memandang seperti orang dewasa. Makanya kalau di bawah 6 bulan jarak pandang bayi itu maksimal 30 cm. Itulah sunnahnya kenapa kalau mau bayi itu deket. Beradu muka, face to face. Nih ya makanya Rasulullah kalau mau bayi itu sampai begini. Bahkan gak malu Rasul julurin lidah. Tapi ketika melihat bayi ini lisan kita, wajah kita harus mengekspresikan wajah-wajah yang menampilkan kegembiraan. Wajah-wajah mewakili nama Allah Mukabbir dan wajah-wajah menunjukkan orang tuanya senang dalam ibadah dan zikir. Jadi kalau anak sudah mulai belajar melihat orang tuanya ternyata nggak kelihatan senang zikir, senang ibadah, maka wajar. Ya, justru anak-anak kita meniru pertama kali dari perilaku orang tuanya. Jadi maaf kalau ada anak bayi yang dari kecilnya itu berlenggak-lenggok, goyang-goyang, nih maknya nih. Biasanya. Ya pakai you can see. Tontonan-tontonannya jelas dari apa yang pertama kali dilihat. Jadi sebenarnya kenapa hadis Rasulullah SAW mengatakan ma min mauludin illa yuladul fitrah. Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au nasirani au majisani. Orang tuanya lah menjadikan dia menyimpang menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Awalnya anak kita itu punya fitrah tauhid. Waktu di alam arwah kita semua mengenal Allah. Zikir kita tuh paling gampang karena sudah ada namanya software Allah. Di kepala kita, di hati kita udah dikenalin semuanya Allah. Semuanya. Seluruh makhluk di muka bumi ini sebelum dilahirin dikumpulin dalam alam arwah. Allah bertanya di dalam surat Al-A'raf 1:2. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita semua nggak ada satupun. Bang Ali, saya, kru yang ada di sini semua, pemirsa yang di rumah, mau yang mungkin kafir atau yang mungkin udah nggak percaya lagi sama Tuhan. Dulu kita pernah mengucapkan kalimat bala syahidna. Ya benar kami menjadi saksi bahwa engkau lah Tuhan kami. Jadi sebenarnya ucapan kita dengan kalimat Allah, Allah, Allah itu nggak bakalan sulit. Kenapa? Kenapa bayi itu paling mudah mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Tahu kenapa? Karena lafal A itu lafal vokal pertama yang memang paling mudah rongganya itu disesuaikan dengan rongga bayi. Makanya anak kita ajarin aja. Papi, papi, entar dia papa, papa. A semua. Makanya lafaz Allah itu pas untuk anak-anak. Allah, Allah. Lihat ayat-ayat tauhid dalam Quran. Semua belakangnya diakhiri dengan huruf A. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Enak.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Anak kita nanti dengernya nas-nasnya aja nggak apa-apa, emang ujungnya doang. Tapi dia belajar dari apa yang diucapkan dan didengar oleh orang tua. Ya, jadi memang ini cara pengajaran. Bahkan kalau perlu momen-momen terbaik setelah anak tumbuh, dia bisa berjalan. Momen-momen terbaik agar zikir adalah ketika Allah berikan berbagai macam kejadian di muka bumi. Ingat Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi kalau ada kejadian aneh, anak-anak itu jangan segera terpukau. Wow, dahsyat, keren. Di sini momen kesal orang tua. Yang benar langsung kita sebut kalimat yang pas. Kalau dalam keadaan melihat ciptaan Allah, sebutlah Masya Allah. Ini orang tua kebalik, giliran lagi kesel sama orang, Masya Allah, ini salah nih. Justru kalau ada musibah nyebut Subhanallah. Kita mensucikan dari segala hal. Karena ada orang kan musibah, nih gara-gara Nyi Roro Kidul belum dikasih makan nih. Makanya kita bertasbih agar semuanya kembalikan kepada Allah. Nih gara-gara gunung meletus nih. Jangan-jangan karena bukan tasbih. Maka subhanallah. Kemudian berlindung innalillah. Nah momen-momen ini seringkali lepas, luput sampai anak nggak tahu cara berzikir. Tahu kenapa? Karena orang tua setiap momen lupa. Orang tua dapat gaji, lupa bilang sama anak. Nah alhamdulillah meskipun sedang ada musibah wabah corona, gaji papa utuh bahkan dapat bonus. Ya dapat bonus nih alhamdulillah diisin pulsa walaupun cuman 20 giga nggak apa-apa. Ya cukup, alhamdulillah 20 giga banyak ya? Banyak. Alhamdulillah sebut nama Allah. Bahkan kalau perlu ketika misalnya kita dalam sesuatu gak ada misalnya lagi hujan turun. Momen turun, hujan turun apa? Subhanallah, Masya Allah. Kita sebut hal-hal seperti itu. Inilah salah satu yang diajarkan. Bahkan ini zikir yang sifatnya golden moment. Ada zikir yang bisa lakukan yang sifatnya bagian dari ibadah-ibadah rutin. Contoh, ba'da sholat. Ba'da sholat mengenalkan zikir. Mulai sholat ya. Jangan lupa, yuk sebut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuh lagi habis sholat. Sekarang nih Allah kan ingin kita nih justru lagi dididik supaya fokus kepada keluarga nih. Memang kita tidak dapat kesempatan sholat berjamaah di masjid. Tapi mungkin Allah ingin kita keberjamahan ini bisa lakukan di rumah. Di rumah momen nih. Momen untuk ngajarin zikir sama anak. Momen untuk ngajarin doa. Anak bisa ngelihat bapaknya zikir, anak bisa ngelihat bapaknya sholat. Inilah momen. Terutama ketika ada kesulitan dalam masalah wabah yang sekarang terjadi. Kita ingatkan juga bagaimana zikir kita. Apalagi maaf, sekarang ini mau bulan Ramadan. Jangan sampai kita sibuk malah mikirin corona, lupa bahwa yang lebih kita pikirin gimana supaya Ramadan kita lancar. Ingatkan kepada anak, nak, corona kecil, Allah maha besar. Allahu Akbar, itu kita bilangkan, corona itu kecil, Allah maha besar. Mudah bagi Allah untuk mengusir segala yang ada di muka bumi ini. Ya, penyakit-penyakit itu hanya bisa diangkat ketika kita dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal seperti ini yang kita sampaikan kepada anak kita. Jangan berita-berita negatif yang buat dia akhirnya lupa seolah-olah dia nggak punya Tuhan. Nah, hati-hati, kita kan diajarin di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yu'jibuni al-fa'lu. Saya ini takjub kata Rasul sama orang-orang optimis. Siapa orang optimis? Al-fa'lu kalimatut thayyibah. Orang optimis itu yang keluar kalimat thayyibah. Termasuk kalimat thayyibah itu kalimat yang di dalamnya itu zikir kepada Allah. Segala sesuatu larikan ke Allah, segala sesuatu sampaikan kepada Allah. Jadi buat pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini, jadikanlah momen bersama keluarga ini momen untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita jarang mengenalkan Allah, bahkan mengenalkan Allah mungkin dalam situasi yang salah. Lagi marah baru nyebut nama Allah. Salah. Justru anak harusnya mendapatkan Allah saat lagi dalam keadaan yang bahagia,
dapat hadiah. Sebut apa nak? Allah. Hadiah dari mana nih? Dari papa. Bukan, dari Allah titip ke papa. Yuk ngucapin apa? Alhamdulillah. Zikir-zikir itu bisa diimplementasikan dalam setiap kejadian, dalam setiap situasi. Dan itulah sebaik-baiknya orang mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Insya Allah inilah salah satu pesan buat kita semua. Masya Allah, terima kasih guru. Wah, banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya. Jadi kembali lagi Allah, 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 jangan pernah berhenti ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita mengenal Allah adalah merupakan ibadah insya Allah ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Dengan subtema kita meruginya orang yang tidak berzikir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.